ibu dari dua anak. Saya seorang entrepreneur dan juga content creator di bidang Jakarta. Dan keberuntungan saya yang lain adalah saya penyintas lupus nonton. Sekolah kehidupan itu nggak ada gelarnya dan juga nggak tahu kapan lulusnya. Yang ada hanya ujian dan juga pembelajaran. Karena pada dasarnya semua orang itu adalah work in progress. Setiap orang itu berusaha berjuang dengan kisahnya masing-masing dan karya masing-masing. Kadang-kadang di dalam hidup kita mengalami namanya cobaan-cobaan. Dan bagaimana rasanya ketika semua yang kita upayakan itu nggak ada hasilnya. Bagaimana ketika kita merasa hidup kita bahkan nggak ada artinya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kadang-kadang terutama semenjak pandemi itu mungkin muncul di dalam benak sebagian dari kita di sini. Satu masalah demi masalah kayaknya nggak ada habisnya. Dan pertanyaan itu, I feel worthless and I feel helpless. What can I do? Menurut WHO, di artikel Juni 2022, ada sebanyak 1 miliar orang yang mengalami gangguan mental. Dan 1 dari antara 7 anak-anak itu termasuk di dalamnya. Angka ini naik 25% sejak pandemi. Jadi kebayang. Dan sebenarnya ini adalah the tip of an iceberg. Dan di mana di sini dampak yang paling besar adalah wanita dan anak-anak. Jadi menurut statistik itu 6,2% remaja usia 14 sampai 25 tahun itu mengalami gangguan mental. Dan 6,9% mahasiswa itu pernah berpikir untuk bunuh diri. Okay. Jadi gangguan mental ini bukan hanya sekedar sesuatu hal yang adalah faktor genetik. Gangguan mental ini bisa terjadi ketika misalnya ada trauma, okay, atau ketika ada kejadian besar yang shocking, mengguncangkan jiwa yang dialami oleh seseorang. Contohnya misalnya PTSD, gangguan stres pasca trauma. Dan hal-hal seperti ini terdengar mungkin hanya sekedar angka atau sekedar cerita, tapi saya rasa sebenarnya setelah pandemi ini kita jadi semakin aware, kita jadi semakin menyadari bahwa pentingnya kesehatan mental itu. Dan inilah kisah saya. Jadi saya itu pernah mengalami yang namanya emotional, mental, and physical abuse. Pada saat itu ya, aku merasa aku gak pantas dicintai, bahwa aku ini layak diperlakukan seperti ini. Aku tuh gak berharga. Dan yang ada pada saat itu perasaan malu, perasaan kecil gitu. Dan aku bertanya, kenapa ini semua terjadi sama aku? Kenapa kok hidup aku gak seperti saudara aku, seperti teman-teman aku? Mereka baik-baik aja nih. Mereka gak ada yang sesuatu significant thing that happens in their life. And why is this happening to me? Apakah aku gak berhak untuk bahagia? Apa aku gak cukup berharga? Dan ketika saya sudah merasa bahwa saya sudah pulih, saya sudah bisa mengatasi semua trauma-trauma itu, saya pikir, oke, sekali lagi sekolah kehidupan itu memberikan ujian. Jadi di satu saat yang sama
jadi apa yang tadinya saya pikir saya miliki, which is gone. Dan saya pikir itu adalah identitas diri saya. Dan tiba-tiba semua itu hilang dengan pertemuan hari. Rasanya itu seperti tiba-tiba kita, karena ya kita pijak itu hilang. Dan saya tidak pernah merasakan yang namanya kegelapan seperti gelapnya saat ini. Dan sekali lagi, pertanyaan itu datang ke benak saya. Perasaan itu datang. I feel worthless and helpless. What can I do? Saat itu, saya gak berani ketemu orang. Saya setiap mengkonsumsi makanan, minuman, itu selalu keluar lagi. Dalam waktu 1 bulan, saya turun berat badan sekitar 7-8 kilo. Satu badan saya ini sakit, ngilu, gitu ya, karena kondisi saya waktu itu. Dan saya bertanya, kenapa? Saya merasa malu, karena saya merasa hidup saya tidak sempurna, hidup saya nggak seperti yang lain-lain di sekeliling saya, orang-orang sekitar saya. Kenapa sih nggak hal-hal yang baik aja yang terjadi? Kenapa sih harus beruntun seperti ini? Bagaimana dengan planning saya masa depan? Bagaimana dengan my hope and my dreams? Karena saya benar-benar nggak berhak, saya benar-benar nggak layak. Dan saat itu, darkness was my friend, and maybe my own. I really feel worthless, and I feel helpless. What can I do? Proses panjang, udah kenyang saya nikmatin, tempaan demi tempaan. Dan sekolah kehidupan lah yang akhirnya juga bisa membuat saya, membantu saya bisa berdiri di sini dan berbicara di sini hari ini. Kita manusia kadang-kadang ya sering melihat masalah itu seperti pukulan. Nah, mindset yang seperti ini kadang yang mengurung pikiran-pikiran kita. Dimana ketika kita menerima kebaikan, kita merasa itu adalah feedback bahwa kita sudah melakukan hal yang benar. Dan kita di bless, #bless. Tapi boleh nggak saya kalau misalnya menyampaikan satu perspektif bahwa sebenarnya yang terjadi sama kita seperti hal-hal yang gak enak, perasaan depresi, perasaan kehilangan, perasaan sakit hati, rasa berduka, sebenarnya semua itu juga adalah suatu blessing. Dan walaupun tidak mudah untuk menerima hal itu di awal, aku ngerti banget. Tapi untuk keluar dari kondisi tersebut, untuk keluar dari perasaan-perasaan tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk bisa tidak merasa hopeless atau tidak memiliki perasaan depresi? Jadi gini, waktu aku rasa depresi, pikiran aku itu yang buat apa sih aku berusaha? Semuanya sia-sia. Buat apa sih aku ketemu orang juga, orang sama aja lah, akan mengecewakan juga. Buat apa aku percaya sama orang? Mereka mempunyai kemungkinan juga kan untuk menyakiti kita, mengecewakan kita. Masih ada possibility itu kan. Jadi buat apa sebenarnya even usaha sama sekali? Karena aku pikir akhirnya juga sia-sia gitu. Dan sampai berpikir ya anyway suatu hari juga mati juga ya. Terus buat apa? Dan dari pembelajaran ini, dari sekian banyak contemplating dan semuanya itu ya, ada 2 hal yang aku rasa bisa aku sharing di sini dan
aku pelajari selama ini untuk melawan rasa putus asa, rasa depresi. Oke. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita perlu membuat komitmen. Komitmennya bukan sama orang lain. Komitmennya adalah kepada diri sendiri. Jadi kita keluarkan orang lain, lingkungan atau apapun dari pikiran kita. We're just dealing with ourselves. Dan kita belajar untuk mengerti, menyadari apakah ekspektasi yang kita miliki. Apakah kita mempunyai ekspektasi yang tidak sesuai dengan kapasitas kita? Apakah ekspektasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya berasal dari luar? Apakah sebenarnya ekspektasi itu benar-benar yang kita mau? Jadi banyak self-talk tentang dengan diri sendiri. Karena setelah kita melalui proses ini, mengerti ekspektasi yang kita punya, kita belajar berdamai. Oh, ternyata ekspektasi aku yang ini seperti ini. Oh, ternyata ekspektasi aku yang itu bukan berasal dari diri aku. Dan kita belajar bahwa ada ekspektasi yang kita tidak bisa capai dan kita menerima kekurangan, menerima kelebihan kita, menerima kegagalan juga. Dan dari sana kita juga belajar untuk memaafkan diri sendiri. Ketika kita menerima, kita menyadari, kita memaafkan diri sendiri. Bahwa ya kemudian memang kita nggak sempurna. Kita berusaha sebisa kita, tapi hasilnya mungkin mengecewakan. Dan it's okay. Dan memaafkan itu bukan cuma sekedar ya enggak aku maafin, udah cepetan lewat gitu ya, udah maafin gitu. Bukan, tapi benar-benar menyadari bahwa hal tersebut yang sudah terjadi tidak bisa kita ubah. Hal tersebut yang sudah terjadi ada pembelajaran yang kita ambil. Memang teori gampang, mengerti, nggak mau banget. Tapi dan hal itu yang terjadi berat banget. Kadang-kadang saking beratnya ada yang sampai merubah karakter kita, sampai merubah diri kita, merubah kebiasaan kita. Tapi sadari bahwa keadaan itu selalu membawa pembelajaran. Dan sekolah kehidupan itu pasti mempunyai satu tujuan untuk kita masing-masing ada di sini. Untuk kamu, aku, dan kita bisa bernafas di sini, kita masih bisa hadir di sini, kita masih bisa berdiri di sini. Sadari, kesadaran itu yang harusnya menjadi satu dasar dari semua tindakan-tindakan kita pada kamu. Maafkan diri sendiri ketika kita lupa. Ketika kita misalnya salah pesen project, ternyata kita pesannya dosen, kita salah klik. Jadi kita stop untuk mengejar kesempurnaan. Karena pada dasarnya juga nggak ada yang sempurna kan. Stop membandingkan diri dengan orang lain. Stop untuk mencari sesuatu yang hanya untuk memuaskan hal-hal yang eksternal, bukan hal-hal yang internal. Dan sadari dalam diri kita. Ketika aku melakukan ini, apa yang aku rasakan? Aku yang bahagia atau aku bahagia karena melihat mereka, karena mendapat pengakuan dari mereka. Ya, sangat seperti itu. Dan hal yang satu lagi yang saya mau share adalah rasa bersyukur. Ya, aku tahu di Instagram ya, di TikTok, di mana gitu kan, kata-kata tentang be grateful, terus law of attraction, terus be positive, gitu. Terus ya kata-kata yang seperti itu kan banyak ya. Tapi rasa bersyukur yang aku mau sampaikan di sini adalah bukan cuma rasa bersyukur ketika
hal baik yang terjadi. Bukan cuma rasa bersyukur ketika aku diterima di universitas ini, idaman, atau aku merasa bersyukur banget nih dilamar sama pasangan, atau bersyukur punya pacar, jadi aku udah gak jomblo lagi. Tapi boleh nggak kita juga bersyukur atas perasaan yang kita alami, bahwa kita masih bisa mengalami itu, bahwa kita masih bisa merasakan itu. Kita pernah mencintai, ya mungkin nggak dihargai. Kita pernah mempunyai mimpi, ya mungkin tapi mimpinya sekarang harus berubah. Tapi kan kita pernah punya mimpi, kita bisa bermimpi, kita bisa mencintai, kita mempunyai kapasitas itu. Jadi bersyukur untuk hal-hal yang bukan hanya hal-hal yang indah, tapi hal-hal yang gak enak juga. Menurut aku perlu bersyukur. Nah dari situ kita menyadari banyak sekali hal tadi. Dan kita ini sebagai manusia, apalagi sudah pandemi ya, aku rasa banyak yang merasakan perubahan besar, kecil, besar dalam hidupnya. Karena kali ini berubah begitu banyak kehidupan, lifestyle, dari anak kecil sampai dewasa, sampai orang tua. Dan menurut aku, hidup yang bagaimana sebenarnya? Terakhir sih. Tapi sebenarnya pertanyaannya hidup seperti apa sih yang kita mau? Hidup yang berarti itu yang seperti apa sih? Kalau menurut aku hidup yang berarti adalah hidup yang berwarna. Kalau kita hidup selalu senang doang, kita nggak pernah ngerasain sedih, lama-lama kita jadi nggak mengerti apa itu arti kebahagiaan. Kalau kita hidupnya sedih dulu juga kita nggak pernah senang, yang ada juga kita akan menjadi tidak akan bisa bertumbuh karena kita terpukul dalam mindset itu. Jadi hidup yang berwarna, terus juga bagaimana cara kita dalam hidup ini sebagai satu orang ini kita bisa mengimpact orang lain, hidup orang lain, dan bagaimana kita bisa membantu orang lain juga. Dan pada akhir kata, pesan saya adalah untuk rise above kekecewaan, disappointment, the heartache, semua. Bahkan rise above orang-orang yang udah menyakiti kita, orang-orang yang udah merendahkan kita, orang-orang yang udah meninggalkan kita. Just rise above them. Misalnya dihina karena memiliki anxiety, okay? Terus so what? Digosipin atau apa istilahnya? Dibully mungkin, atau ya diremehkan ya, karena memiliki masalah mental atau memiliki PTSD atau apapun, terus so what? Jadi menurut kalian apakah mereka ini yang merendahkan orang, yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya, apakah mereka ini adalah orang baik? Apakah mereka ini adalah orang sempurna? Nah kalau enggak, buat apa kita mendengarkan? Jadi stop mendengarkan kata-kata dari luar, stop mendengarkan kalimat-kalimat dari mereka, terutama mereka yang tidak mengerti betapa pentingnya mental health. Dan ketika itu terjadi, saran saya adalah maafkan, lambaikan tangan, dan rise above. Saya feeling Susanto untuk
Tab X, terima kasih.